akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, realitas yang terjadi saat ini adalah pemerintah telah mengupayakan secara optimal untuk menyebarkan mengenai suatu kabar kebijakan dan lain sebagainya kepada setiap layer masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, namun problem yang terjadi adalah tidak semua masyarakat memiliki akses untuk hal tersebut, dan pada akhirnya tidak semua masyarakat tahu mengenai berita tersebut. Dewan Juri yang terhormat, apa yang terjadi pada saat tidak semua masyarakat tahu mengenai suatu kebijakan tertentu, maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan. Dewan Juri yang terhormat, masuk kepada poin bantahan yang akan saya bawakan sebagai pembicara pertama dari tim oposisi adalah yang pertama, tim beroposisi mengatakan bahwasanya dengan kita menggunakan influencer untuk menyebarkan ataupun mengedukasi masyarakat mengenai suatu kebijakan, maka mereka akan menggiring opini publik. Yang jelas, kami merasa bahwasanya baik profesor, akademisi, influencer ataupun orang-orang awam sekalipun yang menyebarkan suatu kabar-kabar mengenai suatu kebijakan tersebut akan ada suatu penggiringan opini. Dewan Juri Terhormat, karena pasti ada suatu subjektivitas terhadap suatu opini daripada masyarakat, terhadap opini daripada seseorang manusia. Dewan Juri Terhormat, kami rasa hal tersebut tidak eksklusif untuk mereka katakan pada sisi proposisi. Lalu bantahan yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya influencer adalah orang yang tidak kompeten dan mereka tidak mengetahui pada akhirnya apa sebenarnya isi daripada kebijakan tersebut, dan mungkin akan ada simplifikasi terhadap suatu penjelasan daripada kebijakan. Namun kami merasa bahwasanya pemerintah memiliki suatu kontrol penuh untuk memberitahu dan juga untuk memberikan brief kepada influencer tersebut apa yang harus mereka jelaskan dalam video ataupun postingan mengenai suatu edukasi kebijakan kepada masyarakat dan juga followersnya. Dewan Juri Terhormat, kami rasa pemerintah telah memberikan berbagai macam telah memberikan materi yang pada akhirnya apa yang harus mereka posting, apa yang harus mereka katakan dan lain sebagainya mengenai info-info kebijakan tersebut, dan kami rasa hal tersebut merupakan suatu bentuk daripada tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya. Dewan Juri Terhormat, lalu masuk kepada poin ketiga bantahan kami, mereka mengatakan bahwasanya dengan menggunakan influencer sebagai penyebar kebijakan, hal tersebut tidak akan menciptakan diskursus yang komprehensif. Dewan Juri Terhormat, pertama kami merasa bahwasanya diskursus yang komprehensif tersebut sudah terjadi. Misalkan saja saat Raffi Ahmad menyebarkan ataupun memposting sesuatu mengenai proses vaksinasi, ada banyak sekali orang yang telah mengkomen dan juga memberikan opini mereka dalam section komentar di sosial media seperti Instagram dan sebagainya. Kami rasa itu merupakan sebuah bentuk daripada diskursus yang komprehensif dan juga merupakan bentuk daripada check and balance dari masyarakat kepada pemerintah. Lalu kami juga merasa bahwasanya justru kalau misalkan profesor, akademisi dan juga ahli-ahli lainnya mengatakan, masyarakat akan cenderung langsung setuju dan langsung mengiyakan suatu poin tersebut atau suatu narasi tersebut. Mengapa demikian? Karena masyarakat percaya bahwa mereka merupakan orang yang kompeten untuk menjelaskan hal tersebut, sehingga pada akhirnya diskursus yang komprehensif yang dari tadi diagung-agungkan oleh tim proposisi tidak bisa terjadi di Dewan Juri Terhormat. Maka dari itu kami sangat menolak daripada keberadaan mosi ini. Saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi akan membawakan poin justifikasi, pembicara kedua kami akan membawakan poin implikasi, dan pembicara ketiga kami akan memberikan bantahan serta poin pembangun. Goals kami sangatlah sederhana. Dewan Juri Terhormat, sebagai pemerintah kami menginginkan agar suatu kebijakan yang tercipta pada akhirnya bisa diketahui masyarakat dan tidak hanya diketahui, bisa berjalan dengan baik. Dewan Juri Terhormat, kami rasa influencer ini merupakan suatu media yang sangat efektif dan juga sangat ideal untuk menjadi perpanjangan tangan daripada pemerintah kepada masyarakat luas, berbagai macam layer masyarakat, agar mereka mengetahui pada akhirnya mengenai kebijakan tersebut. Masuk kepada argumen kami terdiri dari 3 layer. Layer pertama adalah kenapa ini boleh. Dewan Juri Terhormat menelik daripada karakteristik daripada influencer tersebut. Kami merasa bahwasanya influencer merupakan orang yang penjelasannya lebih mudah untuk dimengerti oleh berbagai macam layer masyarakat. Contohnya saja kuli bangunan, mereka akan lebih mengerti saat Raffi Ahmad yang menjelaskan karena penjelasannya lebih mudah, kata-katanya juga lebih mudah dimengerti, lebih terdiri dari bahasa sehari-hari. Dewan Juri Terhormat, berbeda dengan misalkan profesor atau akademisi yang menjelaskan suatu kebijakan, mungkin akan dimengerti namun akan lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dewan Juri Terhormat, yang kedua, orang-orang akan lebih memilih untuk mengikuti, memfollow dan mendengarkan tokoh-tokoh publik seperti influencer daripada profesor sastra ataupun akademisi, karena dirasa akan lebih sulit untuk dimengerti. Dewan Juri Terhormat, lalu karakteristik yang kedua adalah karakteristik daripada pemerintah sendiri. Kami merasa bahwasanya pemerintah memiliki tendensi yang sangat kuat untuk memastikan bahwasanya kebijakan tersebut dapat tercipta dengan baik, bahwa kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dewan Juri Terhormat, karena pemerintah memiliki kontrak sosial dengan masyarakat, karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat sendiri, sehingga pemerintah pada akhirnya akan lebih berhati-hati dalam memberikan brief kepada influencer, dalam memberikan materi kepada influencer, atau bahkan dalam memilih influencer siapa yang akan menjelaskan kebijakan-kebijakan tertentu. Dewan Juri Terhormat, kami rasa itu merupakan suatu
bentuk tanggung jawab daripada pemerintah. Kami rasa pertanggungjawaban terbesar ada di tangan pemerintah, sehingga mereka akan mengusahakan sebaik mungkin bagaimana agar poin-poin ini tidak mengalami simplifikasi yang berlebihan, bagaimana agar poin-poin ini dan narasi ini dapat sampai ke tangan masyarakat dengan poin yang sesuai dengan judul utama. Masuk kepada karakteristik daripada kebijakan itu sendiri, kami merasa bahwasanya kebijakan ini merupakan suatu kebijakan yang memang telah datang dari diskursus yang ada di parlemen, dengan diskursus yang ada pada DPR pada akhirnya. Kami rasa bahwasanya kebijakan ini merupakan kebijakan yang adapun sudah ya, kebijakan ini merupakan kebijakan yang memang sudah sesuai ideal juga progresif bagi masyarakat. Kami rasa kebijakan yang disebarkan ini pun adalah kebijakan yang baik dan bijak, serta memang untuk menjamin kehidupan dan kepentingan hajat orang banyak dengan judul terhormat. Lalu yang kedua adalah poin kenapa ini memang tidak harus untuk dilakukan dengan judul terhormat. Kami merasa bahwasanya ada banyak sekali benefit yang diberikan oleh influencer tersebut kepada pemerintah, terutamanya pada saat kebijakan ini disebarkan pada masa-masa yang urgent dan sangat-sangat penting untuk dilakukan dengan judul terhormat. Misalkan saja kami mengambil contoh vaksinasi. Mengapa pada akhirnya pemerintah menggunakan Raffi Ahmad sebagai salah satu media dan juga perpanjangan tangan untuk menjelaskan apa itu vaksinasi dan menggiring opini publik untuk segera memvaksinasi diri mereka dengan judul terhormat. Kami rasa masyarakat yang akan di-reach atau yang akan dicapai adalah masyarakat dari kaum menengah ke bawah, kaum menengah, bahkan kaum menengah ke atas pun kami rasa memfollow beliau dengan judul terhormat. Kami rasa hal tersebutlah yang diinginkan pemerintah, agar pada akhirnya masyarakat tahu dan agar pada akhirnya masyarakat teredukasi bahwasanya vaksinasi merupakan hal yang penting loh. Vaksinasi pada saat ini merupakan hal yang urgent dan merupakan sesuatu kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga akhirnya masyarakat ter-encourage, masyarakat terpersuasi untuk melakukan hal tersebut. Dibanding jika misalkan profesor yang mengatakan hal tersebut, mungkin akan ada kecenderungan mereka menjadi kebingungan apa sebenarnya maksud daripada vaksinasi ini dan sebagainya di judul utama. Lalu yang ketiga adalah kenapa ini akan lebih buruk dan kenapa ini tidak akan lebih baik pada sisi proposisi. Kami dapat membuktikannya misalkan saja saat vaksinasi ini ataupun saat satu kebijakan dijelaskan oleh seorang profesor, tidak ada masyarakat yang tahu, seorang kuli bangunan tidak tahu dengan judul otomat, sehingga tidak ada orang yang divaksinasi. Pada akhirnya mereka tidak divaksinasi akan merugikan orang lain dengan judul otomat, sehingga pada akhirnya kebijakan tersebut tidak akan berjalan. Sehingga kami merasa bahwasanya pemahaman masyarakat dan juga setidaknya masyarakat mengetahui mengenai suatu kebijakan merupakan hal yang sangat krusial, dan hal tersebut dapat tercapai apabila pada akhirnya orang yang menyebarkan tersebutlah orang-orang yang dikenal dekat dengan masyarakat dan mudah untuk dipahami dengan masyarakat, dalam hal ini adalah influencer dan judul otomat. Sehingga kami sangat menolak adanya mosi ini. Terima kasih.